Saya mulai nggih. Iya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Nur hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pada malam ini Pak Nur kelihatannya ada Ini sesuatu Pak, yang bingung, mau Pak. dibicarakan Ini nggih. baru Ada apa ya? bingung, Pak, dengan anak didik saya ini ada salah satu yang tiap hari ini ada saja dia itu. Kalau dia tidak apa terlambat, kalau datang, kemudian sekali dia itu apa ya sering nggak masuk setiap minggu pasti satu kali atau dua kali itu nggak masuk, Pak. Dan selanjutnya dia itu juga kalau masuk pun itu pagi-pagi atau siang itu masih ketiduran, Pak. Mas, bagaimana ini, Pak? Oh. Oh, oke siap Pak Nur. Nanti kita sharing, semoga nanti ada pencerahan, ya sama-sama apa yang ingin dibicarakan Pak Nur nanti. Iya, kelas Oh 6, iya, Pak. Pak Nur Di kelas sekarang 6. ngajar di kelas 6 ya? Oke. Dalam percakapan malam ini sekiranya ada yang ingin Bapak, didapatkan Pak Nur? Nggih. Tentang nah, menyadarkan siswa atas perbuatan yang menjadi kebiasaan begitu Pak Nur? ya untuk anak-anak saya ini, Nggih. untuk saya Nggih. eh, amati ya dari kegiatannya sehari-hari di kelas itu. Kan saya melakukan Nggih. identifikasi, Pak. Tidak hanya di sekolah saya tanyakan ke temannya, satu Nggih. kelas, temannya dari kelas yang lain, sudah saya tanyakan. Kemudian saya juga sudah konsultasi, menemui orang tuanya. Ketika dia bermain itu saya usahakan untuk datang ke rumahnya untuk berbicara dengan ibunya yang di rumah. Bapaknya itu kerja, Pak, sebagai supir. Dan juga saya bertanya kepada teman saya yang ada sama guru itu juga kurang lebih ya, dekat dengan Bibi, Pak, menurut saya itu namanya. Kemudian saya juga mencari tahu yaitu kebiasaannya kemana seperti itu. Dan setelah saya tanya-tanya dari temannya dan semuanya tadi itu, kesimpulannya itu dia dari pihak luar ya, ini saya belum ke Habibie. Sebelumnya kan saya menyelidiki dulu baru tanya-tanya. Jadi saya cocokkan dengan anaknya bagaimana. Nah, ternyata di sini anaknya suka itu, Pak, main-main malam, Pak, gadang, marung dengan temannya itu. Ya, temannya kan tingkat lebih tinggi, ada yang SMA, terkadang juga dengan yang SMP, ada yang sejak sekolah sudah bekerja, seperti itu, Pak. Nah, di sini setelah saya tahu secara umum gambarannya, itu saya juga menanyakan kepada anaknya. Ternyata benar. Memang anaknya ini kalau ngomong itu, Pak, belum konsulto apa adanya. Kemudian yaitu anaknya sudah Iya. pandai loh, Pak. Dia itu pandai, Pak. Tapi dia ya itu tadi kelemahannya. Kalau mengerjakan dia bagus, pasti betul. Kalau ada pertanyaan dia jawab seperti itu bagus. Jadi saya eman-eman, Pak. Makanya saya berusaha untuk apa itu menyelidiki ini agar segera bisa uh, menyelesaikan permasalahan anak bisa kembali menjadi anak yang bagus, Pak, yang baik kembali dan bisa sekolahnya itu maksimal. Jadi nanti tidak tidak apa itu sia-sia waktunya dia di sekolah seperti itu. Sudah kelas 6 nanti kan sebentar lagi mau ujian semester juga, Pak, untuk semester 1 gitu, Pak. Oh, itu toh masalahnya, Pak. Kemudian Ya, apakah Pak Nur pernah menanyakan pada guru kelas 5 dulu?
apakah Habibie waktu di kelas 5 dulu juga sering tidur di Oh, kelas begitu, kebetulan Pak, kelas jarang 5-nya masuk itu sekolah dulu begitu? saya juga Pak, dulu itu tidak seperti itu Pak. Kan anak kelas 5, kelas 6 Iya, itu mengalami perubahan yang signifikan mhm, Pak. Jadi dia itu rumangsa ya. Rumangsa wis gede seperti itu. Dia kan melihat kondisi lingkungannya, mungkin karena itu juga. Tapi setelah saya selidiki itu karena pengaruh dari orang tuanya, Pak. Seperti itu. Dia itu istilahnya apa ya? Pelampiasan Pak dari orang tuanya karena orang tuanya itu katanya tidak bisa menyuntuni sing apik untuk dia dan adiknya, terutama mmm, ayahnya itu seperti itu yang dia dia kendalakan seperti dari bapaknya seperti itu Pak. Jadi garis besar kan saya mengetahui karakter dia itu dulu mmm, tidak seperti itu, makanya saya harus segera menyelesaikan agar ini menjadi hal yang baik nantinya untuk menyelesaikan hal ini menjadi lebih baik lagi untuk Habibie Pak. oh Ya, ya, namanya Habibie nggih, Pak Nur ya? Eee Pak Nur setelah menggali penyebabnya, apakah ada faktor lain Pak Nur untuk menggali untuk penyebabnya? faktor Menggali ya penyebabnya tadi Habibie, nggih. Faktor lain penyebabnya faktor untuk lainnya Habibie ini tadi apa Pak Nur? eh, yang saya tahu ya Lain dari dia itu karena dia ya apa ya ikut-ikutan juga dengan teman-temannya itu loh yang ada yang SMP, ya, SMA diajak seperti itu. Selain selain dari itu Pak. oh ya, oh ya. Selama ini tindakan Pak Nur apa terhadap Habibie? Selama ini setelah Ya, saya tindakannya. mengetahui ya tadi Pak, setelah itu kemudian saya punya hal-hal yang saya rencanakan aksi saya nantinya yang sudah laksanakan juga. Yang pertama saya sudah berkomunikasi aktif dengan anaknya secara mendalam, saya beri pemahaman ini yang Ya, baik, ini yang tidak, ini yang harus dan tidak seperti itu biar dia itu ya, paham dan dia itu kalau jauhnya kelepek dari hatinya sendiri akan bisa merubah menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi Pak. Kemudian saya juga berkolaborasi sinergitas dengan orang tuanya, saya memberikan pemahaman agar tidak memarahi, istilahnya memarahi bibit, tapi lebih memberikan pemahaman, diberi apa ya kalau Jawanya itu dipakemke kesannya tidak membuat Habib itu jadi lebih lagi nanti tindakannya seperti itu. Kemudian untuk teman-temannya di sekolah pun yang dekat rumahnya saya beri untuk ya menghibur Habib katakanlah ajak main atau seterusnya seperti itu agar dia itu bisa uh, membuat Habibie jadi lebih happy seperti itu Pak. Kemudian untuk teman-temannya yang pengajak itu juga saya dekati juga Pak. Saya beri pemahaman juga agar tidak sering ya tidak sering membuat Habibie itu diajak sering keluar boleh tapi sewajarnya misalkan keluar itu berhiburan nggak apa-apa tapi jangan keterusan atau pulang terlalu larut malam jadi nanti merugikan Habibie ketika dia di sekolah, Pak. berarti Pak Nur sudah mengambil langkah dengan melakukan pendekatan nggih, secara personal dengan Salah, baik dengan Habibie, ya, jadi saya lakukan nggih, sama orang tua, seperti itu. Dan nggih, saya punya langkah-langkah yang lain tentunya yang sudah saya rencanakan selain itu, Pak. Jadi kita juga membuat jalan keluar yang lain, misalkan di sekolah, Pak, saya sarankan juga ya, untuk di kegiatan apa itu ketika sambutan di upacara itu untuk diselingi seperti itu Pak kaitannya dengan kemudian di Rohis oh ya, kegiatan kalau Jumat pagi itu Pak untuk
siraman rohani seperti itu saya suruh juga, saya anjurkan untuk guru agamanya Pak untuk memberikan ya selipan seperti itu agar nanti anak-anak itu sering mendengar hal-hal yang positif agar tidak uh, melakukan hal-hal yang merugikan mereka Pak seperti itu Pak. Wah, ide bagus tuh Pak Nur. Ya, Berarti, sudah ada strategi yang sudah Pak Nur terapkan. Manakah yang paling efektif Pak yang Nur yang kira-kira efektif itu menurut saya panjenengan? melakukan itu sering melakukan pendekatan dengan anaknya langsung Pak personal. Yang sering itu anaknya, Ya, kemudian secara berkala orang tuanya, kemudian secara berkala juga dengan teman-temannya, kemudian dengan teman-teman yang itu loh yang mengajak dia itu sering keluar itu juga saya sering berkomunikasi ya agar ini uh, ya sekarang itu sudah agak mending Pak, sudah menurun seperti itu dari yang sudah saya laksanakan seperti itu Pak. nggih, dari cerita Pak Nur tadi, nggih, apa yang Pak Nur lakukan tersebut adakah yang perlu membantu Pak? Ya, Yang perlu ya, membantu maksudnya begini nggih, dalam nggih, penanganan si Habibie ini, siapa saja untuk mungkin yang terlibat lah. ya untuk guru itu ada Pak Eko ya yang dekat rumahnya itu saya ada yang istilahnya memberikan juga pemahaman Pak Alhamdulillah dari rekan-rekan. Kemudian dari kepala sekolah Pak juga kemarin sudah memberikan tanggapan dan beliau juga sudah secara apa ya lewat telepon WA sudah berkomunikasi mungkin nanti dalam waktu dekat dia juga akan memberikan apa ya kunjungan ke orang tuanya kalau anaknya sudah Pak kemarin sudah diberi wawasan oleh kepala sekolah karena ini kan juga penting untuk anak-anak apalagi kelas 6 seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi Pak Nur sudah mengidentifikasi, terus kemudian membuat langkah-langkah, terus kemudian sudah, apa namanya, siapa saja yang terlibat. Ya, berarti Pak Nur itu sudah mengetahui sebenarnya untuk, apa namanya, rencana aksinya nanti. Bagus Pak Nur, semoga, segera terwujud, yang menjadi harapan Pak Nur yang diinginkan, begitu Pak Nur. Jadi, semoga apa yang diinginkan Pak Nur ini bisa terwujud. Begitunya terbatas Pak Nur. Iya, Percakapan pada jadi malam hari intinya saya sudah melakukan ini. tanggung jawab saya sebagai guru, sudah saya laksanakan tadi Nggih saya ceritakan seperti itu nggih langkah-langkah saya. Jadi sebagai guru saya yang penting pertama adalah kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa yang penting itu kemudian untuk secara moral iya, kita harus betul. juga mengedepankan etika untuk anak-anak agar lebih baik Pak seperti itu. Kemudian tanggung jawab anaknya Iya, belajarnya agar terus terpenuhi dan menjaga akhlaknya seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak yang saya dapat berikan untuk anak. iya. Bagus Pak Nur, nggih, semoga segera terwujud apa yang menjadi harapan Pak Nur untuk muridnya yang bernama Habibie, eee, dan ada perubahan. Saya pengen melihat secepatnya rencana aksi dari Pak Nur, ada perubahan yang sudah dipaparkan tadi. Gitu Pak Nur? Ya, terima kasih Pak Faiz untuk waktunya. Sharingnya diberikan Oke, tanggapan baik, jadi saya jadi lebih apa ya bisa menyampaikan sangat ringan lebih beban ringan? saya sedikit ringan biar kita lebih lega Pak seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak Faiz mau mendengarkan, mau memberikan arahan, memberikan garis-garis apa yang harus saya lakukan dan apa-apa yang harus segera saya tindak lanjuti agar hal ini menjadi pelajaran yang terbaik untuk saya tentunya kemudian untuk orang tua anaknya
kemudian untuk sekolah saya, Pak. Terima kasih sekali, Pak, waktunya malam-malam kita sharing seperti itu, Pak. Oke, bagus Pak Nur. Semoga apa yang Pak Nur inginkan, harapkan, semoga secepatnya bisa terwujud gitu ya Pak Nur ya. Ya, terima kasih, Amin. Pak. Ini langsung saya yang jadi Saya kebalikannya jenengan atau gimana? saya matikan dulu saya. Nggih, jenengan dulu Pak. Nggih, jenengan yang awali. Saya nanti yang jawab ya. Nggih, tak Monggo Pak Nur. save dulu, Pak. Pak Nur yang jadi coach. Sekarang yang jadi coach-nya Pak Nur ya. Gantian Pak. Nggih, Pak. Sebentar, 3, Pak, 2, sebentar, Pak, 1 sebentar, mulai. tak tak nutup dulu. Oke. Saya tadi belum terekam, Pak, saya ngarep-ngarep tadi, soalnya rodok lupa, Pak, iki tak pas nih, soalnya jenengan. Nah, salah-salah saya nggak apa-apa. Teman saya harus lebih bagus ini. Sebentar, nggih. Jangan gitu. Jangan, nah, Nanti jangan. berarti ini Jangan. saya dulu, nggih, untuk yang bertanya. Nggih, Assalamualaikum seperti itu ya. jenengan jadi coach. Saya rekame dulu, Pak. Ya, Tak rekame dulu sebentar, nggih. nggih. Murid saya kasusnya yang dogel, Pak. Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. lain kali ini belajar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh, Pak malam, Nur. guys. Sekiranya bagaimana Nggih, selamat kabarnya malam pada juga. malam hari ini, Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Nur. Sana hujan tidak, Pak? Sini tadi hujan lebat sekali, Pak. Wah, luar biasa. Lampu mati, waduh. Oke. Banyak kendala, alhamdulillah. Nggih, Sekarang nggih, saja, Pak. alhamdulillah. Nggih. Ini saya agak kurang baik kondisinya, Pak Nur. Wah, ada apa ini, Pak? Ini kurang baik. Biasanya fine saja. Sudah punya inspirasi. Nah itu Pak Nur, eee, nah itu Pak Nur, akhir-akhir ini saya Oke, terlihat tidak seperti biasa. murung, begitu nggih. Nah, jadi saya ingin curhat sama panjenengan Pak Nur, Wah, monggo, butuh Pak. waktunya nggih. Ini monggo, Pak. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan ini, Pak, untuk bisa sharing-sharing dengan kali kula ini. Kesempatan, alhamdulillah. Nggih nggih nggih, saya akan curhat sama jenengan tentang ini Pak, saya bingung mulai dari mana ya. Ya udah ini saya tak santai aja, rileks, saya akan menceritakan Pak, ini kan, eee, sudah minggu Nggih, depan sama. waktunya penilaian akhir semester Pak. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah Pak. Wah, ada yang sering nggak masuk sekolah ini ya, Pak? Paham saya. Nggih nggih, padahal ini sudah ada asesmen, penilaian akhir semester Pak. Saya khawatir kalau anak ini ketinggalan pelajaran otomatis juga nilai tugas-tugasnya begitu, Pak, Wah, dan ini, Pak, tidak ikut UAS kendala juga. yang perlu segera diselesaikan, Pak, agar nanti kita pada kegiatan semesteran Oke, lancar, jadi anak-anak kita itu bisa mengikuti semua dan bisa mengikuti dengan nggih maksimal nilainya, Pak. Kok. Jadi ini kan jadi kendala nggih juga, Pak, untuk jenengan. nggih nggih. Ini saya curhat sama jenengan Pak Nur untuk mendapatkan solusi dari, permasalahan saya Pak Nur. Nggih. Jadi saya ini kepikiran terus Pak Nur, sama satu siswa saya ini yang jarang masuk sekolah. Sebut saja namanya si Tono Wah, Pak Nur. Iya, iya. jarang masuk Dari sekolah Pak. tadi kan anak dari
yang jenengan bicarakan tadi kan ada anak jenengan yang saya tidak masuk ya, Tono tadi ya. Kenapa Pak itu kok tidak masuk Pak? Iya, iya, iya. Saya identifikasi, saya cari tahu, ternyata anak Kerja. ini kerja, Oh, Pak. mungkin Dogol, saya kan anu ya pesisir mencari Pak ya. ikan di laut, Pak. Kerja ya, sejak corona, Pak. Iya, karena pesisir, Pak. Depan sekolah saya itu SMKN 1 Rembang itu adalah Iya. lautan, Pak. Jadi sejak corona ini anak tidak pernah masuk, Pak. Jadi mungkin dari dulu kelas 3 SMP-nya itu sampai kelas 1 kemarin ini anak-anaknya kan kelas 11, Pak. Jadi anak ini Iya. kelas 11, jarang masuk, padahal minggu ini sudah ada penilaian asesmen ujian semester pertama. Nah, anak ini nggak pernah masuk, Pak. Saya identifikasi, ternyata anak ini itu kerja ikut bapaknya menyang, Pak, kalau istilahnya ndogol nggih, mencari ikan di laut. Nah, dan kapalnya ini kapal besar, Pak Nur. Pulangnya itu Wah, 1 bulan sekali, begitu. ini Nah, gitu, Pak Nur. juga Itu ada hambatan untuk anak jenengan ini. untuk jarang Ini masuk sekolah, Pak Nur. Menyang, ya, ini termasuk wah nggih di sulit SMK, juga Pak nggih. kalau sudah dia itu kenyang ya berukul seperti itu. Apalagi misalkan 1 bulan sekali kan otomatis Nggih, nanti kalau dia berangkat kan otomatis dia nggak masuk kurang lebih 1 bulan ya. Wah nggih, ini iya, sangat tidak meresahkan ini untuk jenengan ini. Harusnya nggih. Makanya saya pikirkan, Pak, ini anak terus saya pikirkan, saya khawatirnya anak ini nanti putus sekolah nih. Anaknya saya observasi, saya tanya, itu anaknya sebenarnya juga rajin, Pak. Karena ini mungkin kebutuhan ekonomi, saya observasi, saya tanya lewat temannya, saya observasi, saya tanyakan ke orang tuanya, tetangganya, dan guru terdekatnya. Bahkan saya sudah home visit dengan tim BK untuk ke rumahnya, untuk menanyakan keadaannya. Ternyata anak ini juga masih di laut, Pak. Kalau kapalnya kapal kecil, Pak, kan kami hari Senin sampai Jumat itu masuk sekolah, Sabtu, Ahad kan libur. Ini kapalnya masalahnya kapal besar, Pak, kapal yang tongkang, tidak kapal cukrek yang kecil itu tidak. Jadi anak itu melaut bisa 1 bulan sampai berapa bulan, misalnya 2 atau 3 bulan, baru pulang, Pak. Begitu, Pak. Jadi bagaimana ya, kemudian ketika kami ketemu sama ibunya, kan ibunya di rumah, Pak, orang tuanya itu sebenarnya juga ibunya menginginkan anak ini untuk terus belajar, Pak, di SMKN, di SMK tempat saya, tapi ternyata anaknya, juga menginginkan untuk bekerja. Nah, menurut menurut saya ini bagaimana ya, Pak, langkah saya ya untuk, apa namanya, berikutnya ya, Pak, ya, tindak sudah lanjutnya, setelah ini Pak ya Is ya, Pak, sudah enaknya, atau belum itu Pak apa yang bisa rencana aksinya dalam ini kan punya rencana dalam untuk iya ada sudah Pak punya ya iya, tadi ada, Pak. Rencana aksinya adalah rencananya itu saya ketemu anaknya langsung, berkomunikasi secara tatap muka. Iya, saya mau tanya, anak ini namanya Tono ini kelas 11, itu saya mau dari hati ke hati, Pak. Maksudnya saya akan berbicara secara santun pada anak ini, untuk anak ini supaya tetap sekolah, Pak. Karena saya khawatir kalau anak ini sudah tidak sekolah nanti, bagaimana nanti terus kemudian, ke depannya, masa depannya bagaimana begitu. Jujur orang tuanya itu, Pak, menginginkan anak ini untuk tetap sekolah. Nah, untuk tetap sekolah dan lulus dari SMK, baru mungkin baru bekerja. Nah,
Besok kalau misalkan anaknya sudah tiba melaut, saya tanya sama teman-temannya datang, atau dia sudah masuk sekolah, ya sudah saya nanti, mencoba untuk langsung ngobrol ngobrol-ngobrol dengan si anak tersebut supaya terjadi yang namanya, titik temu atau, eee, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab hak dan kewajiban anak tersebut Berarti dalam anu hal Pak ya, menuntut ilmu, gitu dengan Pak Nur. terkendala itu untuk kegiatan ini terkendala di anaknya ya, untuk orang tua, teman-teman berkomunikasi. Iya 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 Pak Nur. Iya, soalnya anaknya ini kan tidak di rumah posisinya Pak Nur, anaknya ini kan melaut. Jadi anak ini mencari uang. Sebenarnya anaknya itu tidak ada masalah dalam hal pelajaran, karena dia melaut mencari ikan, maka dia, tidak pernah masuk. Sebenarnya anaknya tidak ada masalah apa-apa, gitu Pak. Itu sudah terjadi sejak corona. Ini sudah langkah Bapak sudah tepat, sudah bagus, berarti nanti tinggal menunggu anaknya. Semoga nanti Bapak itu bisa segera komunikasi, menemukan titik temu antara jenengan dengan anaknya agar ya bisa curhat, katakanlah berbicara membicarakan dengan baik seperti itu agar nantinya anaknya bisa sadar Pak ini, biar nanti hal ini menjadi pelajaran baik juga Oke, untuk kita tentunya yang lain. Kalau terjadi hal seperti ini sudah ada istilahnya titik temu atau memberikan gambaran dari panjenengan juga, nanti saya banyak belajar. Mungkin dari ini tanggung jawab yang sudah panjenengan laksanakan sudah, nanti kan tinggal ke anaknya saja ya Pak. iya Pak Nur. Jadi saya akan segera menemui dan berbicara dengan ini anak Tono namanya, supaya tetap semangat untuk Iya, belajar demi masa depan kelaknya Pak Nur. Begitu Pak Nur. luar biasa. Oke, jadi Saya mungkin nggih, ini betul Pak. ya saya sudah kerjasama Pak, kolaborasi dengan, eee, tim BK dari teman-teman di kelasnya, terus kemudian dengan orang tuanya, ibunya kan di rumah itu, sama temannya, terus home visit juga. Tinggal menunggu anaknya kalau datang, saya akan menemuinya, berbicara dengan itu Tono, supaya tetap semangat untuk belajar Pak Nur, demi masa depan, kelak di Ya, hari luar berikutnya, biasa maksudnya Pak gitu itu Pak Pak. Nur. Luar biasa. Langkah-langkah panjang sudah tepat dari tadi, mulai dari identifikasi dengan sudah runtut mempunyai apa itu gambaran yang sudah dilakukan untuk mengidentifikasi dari uh, masalah yang dari siswa dengan, kemudian Anda juga sudah punya langkah-langkah untuk aksinya itu sudah punya dan sudah dilaksanakan untuk sebagian, luar biasa. Jadi jangan sebagai seorang guru sudah melaksanakan tugasnya sebagai rangkap jadi konseling ya Pak. Iya, Luar biasa jawabnya seorang guru, oke. tidak hanya mendidik ya Pak, tapi kita harus memberikan pembinaan untuk anak-anak yang sama seperti ini agar nantinya dia menjadi generasi yang bertanggung jawab begitu ya Pak. Bila Iya, nggih, perasaan saya setelah curhat sama jenengan ini menjadi plong Pak, menjadi ringan, menjadi enak, nggih. alhamdulillah Pak, alhamdulillah luar biasa. Jenengan kalau seperti ini mungkin nanti dengan jenengan bercerita dengan saya ya. Jadi jenengan nanti bisa mungkin punya gambaran lagi yang kemudian agar nanti penyelesaiannya tidak menjadi
kendala yang berarti untuk Pak Faiz diberi kelancaran seperti itu Pak. Terima kasih untuk Oke. Alhamdulillah Pak, sekarang saya lega sekali Pak Nur. Terima kasih ya Pak Nur. ya. Selamat malam Pak.